Euforia dianggap lebay, emosi disebut berlebihan. Rahasia ruang ganti Arsenal hingga perang mental dengan City mulai terasa. Dari kritik Chris Sutton dan Paul Scholes, pengakuan panas Victor Gyökeres, sampai main games ala Pep Guardiola, Arsenal sedang diuji bukan cuma secara taktik, tapi juga mental. Di tengah tekanan, Mikel Arteta justru berdiri teguh. Pertanyaannya, apakah ini tanda calon juara atau awal dari goyahnya perburuan gelar? Selengkapnya hanya di The Gunners Indonesia. Lagi-lagi, selebrasi Arsenal dianggap lebay. Chris Sutton, mantan penyerang timnas Inggris, mencium adanya gelagat yang bisa merugikan Arsenal dalam perburuan gelar. Ia merasa ada sinyal berbahaya di balik cara para pemain merayakan hasil pertandingan tersebut. Merayakan kemenangan atas rival abadi di kandang lawan dengan skor besar memang merupakan hal yang istimewa. Sesaat setelah laga berakhir, para pemain Arsenal segera menghampiri tribun supporter untuk berpesta bersama. Mikel Arteta tampak sangat puas melihat efektivitas anak asuhnya yang mendominasi sepanjang jalannya laga. Meski begitu, Sutton menganggap luapan emosi tersebut terlalu berlebihan seperti tim yang sudah pasti menjadi juara. Sutton menyatakan kekhawatirannya terhadap euforia yang dinilai meluap-luap dari para penggawa The Gunners. Hal ini ia sampaikan saat memberikan analisis dalam siaran di BBC Radio 5 Live. Ia memperingatkan agar kemenangan impresif ini tidak membuat kewaspadaan tim menurun di sisa musim. Menurut pandangannya, jalan menuju trofi juara masih sangat panjang dan penuh dengan rintangan. Sutton menyarankan agar pesta besar baru dilakukan saat gelar juara sudah benar-benar sah berada di tangan. Ia ingin para pemain tetap fokus pada konsistensi hingga kompetisi berakhir sepenuhnya. Paul Scholes nilai Declan Rice kebanyakan emosi. Laga di Tottenham Hotspur Stadium berjalan dramatis. Eberechi Eze membuka keunggulan, tapi Randal Kolo Muani menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Rice menjadi biang keladi gol balasan Spurs. Ia kehilangan bola saat mencoba mengamankan wilayah di tepi kotak penalti. Gelandang timnas Inggris itu langsung meminta maaf pada rekan setim. Beruntung, Eze dan Victor Gyökeres tampil gemilang di babak kedua. Dalam podcast The Good, The Bad, and The Football Schools mengkritik pendekatan Rice. Ia membandingkannya dengan kepemimpinan tenang ala Roy Keane. Saat Roy mengomandoi tim dengan baik, ada ketenangan di dalamnya. Kalau lihat Declan Rice, dia tampak terlalu emosional. Dia bergairah, teriak, ayo, ayo, ayo. Lalu setelah itu dia melakukan kesalahan, kata Scholes. Mantan gelandang Manchester United itu tak menampik pentingnya emosi, tapi semua harus disalurkan dengan cara yang benar. Orang akan bilang saya menyebalkan dan ingin menghilangkan emosi. Tentu tidak. Kita semua ingin emosi, tapi harus dengan cara tepat. Mencetak gol dan merayakannya itu bagus, tapi dalam pengelolaan pertandingan perlu ada ketenangan. Imbuhnya. Victor Gyökeres bongkar rapat panas Arsenal. Kemenangan telak Arsenal dalam derby London Utara akhir pekan lalu rupanya tak lepas dari ruang ganti yang memanas beberapa hari sebelumnya. Penyerang The Gunners Victor Gyökeres mengungkapkan diskusi terbuka yang berlangsung dengan nada keras setelah hasil imbang melawan Wolverhampton Wanderers menjadi titik balik tim. Sebelumnya, Declan Rice mengakui ada pembicaraan tegas antar pemain usai laga di Molineux. Hal-hal akan dikatakan pada saat itu juga meskipun dalam suasana panas, kata Rice. Gyökeres kemudian membeberkan bahwa ketika skuad kembali berkumpul dalam pertemuan rutin tim pada Jumat, banyak pemain masih menyimpan unek-unek. Sebagian besar dari kami berbicara, ujar striker asal Swedia itu. Terkadang penting untuk mengatakan apa yang Anda rasakan dan mengungkapkannya dalam grup. Semua orang bisa memahami bagaimana perasaan yang berbeda-beda muncul pada saat itu dan Anda jadi lebih mengerti suasananya. Ketika Anda berbicara secara terbuka seperti itu dalam grup, saya pikir Anda menjadi lebih dekat satu sama lain. Lanjutnya, ditanya lebih lanjut soal kejujuran yang terasa menyengat dalam pertemuan Jumat itu, Gyökeres menegaskan pentingnya keterbukaan. Jika Anda tidak jujur, sulit untuk berkembang. Saya pikir hal terpenting adalah menjadi seperti itu, katanya. Jadi ya, itu pembicaraan yang bagus.
imbuhnya. Secara individu, performa Gyökeres juga sedang menanjak. Sejak mencetak gol ke gawang Chelsea pada leg pertama semifinal Carabao Cup 14 Januari lalu, ia telah mengoleksi 7 gol di semua kompetisi. Tak ada pemain Premier League lain yang mencetak lebih banyak gol sepanjang 2026 di seluruh ajang. Permainan mental Guardiola bisa jadi petaka untuk Arsenal. Perburuan gelar Premier League kembali memanas setelah Manchester City meraih kemenangan penting atas Newcastle United. Hasil tersebut memangkas jarak dengan pemuncak klasemen dan menjaga tekanan terhadap pesaing utama mereka, Arsenal. Meski Arsenal merespons tekanan itu dengan kemenangan meyakinkan atas Tottenham Hotspur, dinamika persaingan dinilai belum mereda. Jarak poin kembali melebar, namun tensi antar kedua kandidat juara justru semakin terasa. Di tengah situasi tersebut, Gary Neville menyoroti makna di balik reaksi Manchester City seusai laga. Menurutnya, ada pesan yang secara sengaja dikirim kepada Arsenal dalam momen tersebut. Neville menyoroti momen selebrasi Haaland dan Guardiola setelah kemenangan atas Newcastle kemarin. Manchester City seolah-olah menunjukkan bahwa mereka masih akan terus mengejar. Selebrasi di akhir laga dari Haaland dan Pep Guardiola berarti lebih, ujar Neville. Mereka sedang mengirim pesan, ini adalah main games. Pep akan mengatakan tidak, tapi itu memang begitu. Setiap kali Anda berbicara selama 2 bulan ke depan, setiap tindakan di lapangan akan mengirim sinyal ke lawan. Soal kerentanan, kekuatan, selebrasi, apapun itu. Meski menilai tekanan City nyata, Neville tetap memprediksi Arsenal akan keluar sebagai juara. Namun ia menekankan bahwa jalan menuju gelar tidak akan mudah. Saya kira pada akhirnya Arsenal akan juara, tapi saya juga tidak akan terkejut ketika mereka membuat kesalahan dan ketika Manchester City kembali mengejar. Lanjut Neville, ini bakal jadi kerja keras luar biasa, memang tidak akan mudah dan pertandingan di Etihad nanti bakal jadi laga krusial. Tutupnya. Arsenal tak akan berlibur ke Dubai, fokus hadapi Chelsea. Dalam konferensi pers setelah laga melawan Spurs ketika ditanya apakah timnya akan mengikuti langkah Pep Guardiola yang menyarankan pemainnya untuk menikmati beberapa hari dengan minuman segar, Arteta menjawab tegas, "Cocktail, saya tidak minum cocktail, jadi tidak, kami akan melakukan hal kami sendiri." Keputusan ini sejalan dengan informasi dari Football.London yang menyebutkan bahwa setelah 24 hingga 48 jam istirahat, Arsenal akan menjalani pekan latihan seperti biasa, tanpa rencana terbang ke Dubai, seperti yang pernah dilakukan di musim-musim sebelumnya. The Gunners kini telah mencapai putaran kelima Piala FA untuk pertama kalinya sejak 2020, yang pada masa lalu memungkinkan mereka mengambil liburan di cuaca hangat. Meskipun demikian, Arteta menilai pentingnya libur tengah minggu ini, terutama setelah jadwal padat sejak pertengahan Desember lalu. Ini sangat penting untuk memberi kami kesempatan menarik nafas, menganalisis apa yang kami lakukan, dan bersiap untuk pertandingan-pertandingan berikutnya hingga jeda internasional, kata Arteta. Selanjutnya, Arsenal akan berhadapan dengan Chelsea, di mana Arteta bersiap menghadapi Liam Rowe Senior untuk ketiga kalinya dalam sebulan terakhir. Setelah menyingkirkan Chelsea dari Piala Carabao, The Gunners kini mengincar tempat final di kompetisi tersebut. Jamie Carragher puji mentalitas Victor Gyökeres. Kredit besar untuk Mikel Arteta. Legenda Liverpool yang kini menjadi analis, Jamie Carragher, memberikan pujian kepada manajer Arsenal Mikel Arteta atas keteguhannya mempertahankan Victor Gyökeres di lini depan. Carragher menilai striker asal Swedia itu memang bukan penyerang kelas dunia atau solusi jangka panjang 5 hingga 6 tahun ke depan, namun memiliki satu keunggulan yang sangat menonjol, mentalitas. Menurutnya, Gyökeres bermain dengan penuh percaya diri dan tanpa ragu saat mendapatkan peluang. Carragher bahkan membandingkan mentalitas Victor Gyökeres dengan legenda Inggris, Alan Shearer. Ia menyebut gaya bermain Gyökeres yang langsung menembak saat mendapat bola mengingatkannya pada karakter Shearer yang tegas dan haus gol. Penampilan kuatnya saat menghadapi Tottenham juga disebut menunjukkan karakter striker klasik yang berani dan efektif di kotak penalti. Lebih lanjut, Carragher mengakui sempat merasa Arsenal seharusnya menjauh dari Gyökeres dan khawatir keputusan itu bisa merugikan tim. Namun Arteta tetap konsisten.
mendukung sang striker dari pekan ke pekan. Keteguhan itulah yang kini dinilai menjadi kunci karena Gyökeres mulai menunjukkan peran pentingnya dan berpotensi menjadi figur vital dalam ambisi Arsenal musim ini. Arsenal siapkan kontrak baru untuk Declan Rice. Arsenal dikabarkan akan segera memulai pembicaraan kontrak baru dengan gelandang andalan mereka, Declan Rice, sebelum musim depan dimulai. Langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana klub untuk mengamankan masa depan salah satu pemain kunci mereka sedini mungkin. Manajemen The Gunners menilai Rice sebagai sosok sentral dalam proyek jangka panjang tim, baik dari segi performa maupun kepemimpinan di lapangan. Laporan ini diungkap oleh jurnalis Grammy Bailey yang menyebut Arsenal ingin memastikan stabilitas skuad dengan mengikat Rice dalam kontrak jangka panjang baru. Sejak bergabung, gelandang berusia 27 tahun itu memang menjadi pilar penting di lini tengah dan dianggap sebagai fondasi utama dalam ambisi klub bersaing di papan atas musim-musim mendatang. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!